Speaker Bluetooth udah banyak, tapi yang ini bisa jadi remote, bre. Ini adalah speaker wireless dengan koneksi Bluetooth yang harganya cuma 200 ribuan dari NYK Nemesis. Namanya adalah ODET X70. Yang pasti nih ya, bentuknya kecil, jadi enak dibawa-bawa gitu kan. Terus udah RGB. Terus juga bisa jadi remote dan pakai mechanical switch. Ini speaker atau keyboard sih. Ya pasti hari ini kita akan coba ngetes. Apakah speaker 200 ribuan dari NYK Nemesis ini enak atau enggak untuk didengar. Soalnya kemarin waktu saya ngetes keyboardnya itu enak banget, bre. Nah, saya penasaran apakah speakernya juga akan seenak itu. Kita lihat dari desainnya dulu yang terlihat cukup menarik. Horizontal dan dibikin seperti soundbar, cuma bedanya speakernya menghadap ke atas. Jadi kalau kita bicara tentang penggunaan, sepertinya dia lebih cocok dipakai untuk berada dekat dengan kita. Dua speaker di dalamnya terlihat jelas kanan kiri karena casingnya transparan. Dan yang menarik, di bawah speakernya ternyata ada semacam subwoofer mini di situ. Jadi seharusnya speaker ini akan punya bass yang cukup terasa. Di bagian depan ada beberapa tombol gede banget yang secara fungsi udah cukup jelas harusnya. M untuk mengganti mode antara Bluetooth dan radio, tombol play pause, tombol power yang juga berfungsi untuk mengubah mode RGB, dan tombol volume yang juga berfungsi sebagai tombol next and previous track. Yang unik, tombol-tombol ini menggunakan mechanical switch yang umum kita lihat pada keyboard mechanical. Menggunakan blue switch yang clicky and tactile, dan udah RGB pastinya. Sensasi kliknya cukup memuaskan, bre. Selain mode radio dan Bluetooth, di bagian belakang kita lihat ada slot USB dan micro SD. Yap, bener banget kamu bisa dengerin lagu langsung dari flash disk atau memory card. Sedangkan port USB yang ada di tengah ini selain berfungsi untuk ngecas, dia juga berfungsi sebagai antena kalau kamu menggunakan mode radio, bukan untuk pasang flash disk. Tidak ada audio jack 3,5 mm, jadi kalau mau pakai speaker ini di PC atau laptop, pastikan udah punya koneksi Bluetooth. Bobotnya juga cukup ringan dengan dimensi yang portable, jadi cocok banget dibawa kemana-mana buat nongkrong sama teman-teman kamu daripada sepi, ya kan? Overall secara desain udah cukup oke sih buat saya. Untuk koneksinya dia udah menggunakan Bluetooth 5.0. Ini kalau dipakai untuk dengerin. Untuk koneksinya dia udah menggunakan Bluetooth 5.0, dan kalau dipakai untuk dengerin musik atau nonton film sih nggak ada masalah. Cuma kalau dipakai untuk ngegame, delaynya akan terasa. Cuma ini bukan salah speakernya. Koneksi Bluetooth sampai hari ini Cuma ini bukan salah speakernya. Yang namanya koneksi Bluetooth sampai hari ini tetap punya latensi yang cukup tinggi. Secara spesifikasi jarak koneksinya standar 8-10 meter, dan sejauh ini saya belum mengalami gangguan koneksi wirelessnya. Menggunakan built-in baterai dengan kapasitas 1600 mAh, daya tahan penggunaan sekitar 4 jam dengan waktu cas tertulis sekitar 3 jam. Tidak disebutkan 4 jam tadi adalah dengan atau tanpa RGB, tapi seperti layaknya device wireless lain, kalau pengen baterainya lebih awet, matiin aja RGB-nya. Speakernya sendiri punya mekanisme sleep, di mana dia akan otomatis mati kalau beberapa menit nggak ada input audio. Untuk build quality-nya sendiri cukup lumayan. Seluruh materialnya terbuat dari plastik pastinya, tapi terasa kokoh. Bagian case transparannya bukan kaca, jadi nggak perlu takut pecah. Cuma kalau mau masuk tas, ada baiknya dibungkus kain kali ya, biar nggak kusam. Nah, sekarang untuk kualitas audionya. take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play
Kita bicara tentang bassnya dulu yang biasanya paling banyak diomongin orang tentang speaker atau headset gitu ya. Bass dari speaker ini udah cukup terasa walaupun gak terlalu powerful. Jadi si mini subwoofer yang ada di speaker ini beneran membantu bre. Apalagi kalau ditaruh di atas meja kayak gini dan tangan saya lagi ada di meja gini aja nyentuh, terus dia ngebass gitu ya. Getarannya terasa banget di atas meja. Dan asiknya lagi, dia nggak pecah walaupun disetel dalam volume maksimum. Cuma sayangnya frekuensi high-nya yang agak kurang. Jadi waktu dengerin lagu-lagu tertentu itu kayak ada suara yang hilang. Dan waktu saya konfirmasi, saya pakai headset, ternyata benar ada beberapa suara yang di headset bisa terdengar dengan jelas. Tapi waktu disetel ke speaker ini memang beneran tidak terdengar. Jadi akhirnya kalau dipakai buat dengerin musik, ya tergantung musiknya. Ada yang bisa dinikmati dengan baik, ada yang terasa kurang lengkap. Tapi kalau dipakai buat nonton film, beda lagi ceritanya bre. Mantep banget kalau dipakai nonton film. You're doing great. I guess dubstep never dies. You killed Black Tom, you racist son of a bitch! Give me your best shot while I really. Ow. Here we go. Mind slowing us down? Get off! Oh god, that hurts. Gimana? Mantap banget kan? Secara kalau untuk film itu tidak ada instrumen dengan frekuensi-frekuensi tertentu yang harus kita dengar gitu ya. Fokusnya adalah untuk mendengarkan percakapan dan mendengarkan ledakan tembakan dan segala macam. Dan semuanya bisa ditampilkan oleh speaker ini dengan sangat baik. Dan tambahan satu lagi, tadi saya bilang dia bisa dipakai remote. Dan ini adalah tombol remote-nya. Jadi kalau kamu lagi nonton di layar besar di TV gitu ya, entah pakai PC atau pakai HP yang di cast ke layar, itu kamu bisa kontrol play, pause, ngatur volume dan segala macam langsung dari speakernya. Jadi kalau di PC nggak perlu bawa mouse, nggak perlu bawa keyboard wireless, cukup dari sini semuanya bisa dikontrol. Enak banget nggak tuh? Jadi overall saya menggunakan speaker ini cukup puas. Puas dalam arti bukan untuk mendengarkan musik. Jadi untuk beberapa musik yang sering saya dengerin ya biasa aja sih ya. Tapi kalau dipakai untuk nonton film baru terasa bedanya. Mantap. Jadi bassnya yang muncul dari speaker ini bener-bener bisa saya rasakan. Ledakan, tembakan, dan segala macam semuanya bisa terdengar dengan jelas. Suara percakapan juga bisa saya dengar dengan jelas sekali. Dan ini mau kamu gunakan di device apapun, mau di PC, laptop, apalagi smartphone, tablet, ya itu semuanya akan bisa menampilkan suara dengan kualitas yang kurang lebih sama. Tidak akan ada perbedaan yang signifikan karena semuanya menggunakan koneksi Bluetooth dan yang memproses audionya adalah langsung dari speakernya. Jadi buat kamu yang butuh speaker portable, jadi kamu perlu untuk pergi ke rumah teman kamu, nonton bareng di sana, tapi di sana nggak ada speaker yang bagus, bawa ini dan kamu akan bisa merasakan upgrade kualitas audio yang cukup mantap. Harganya cuma 200.000 lebih sedikit dan kalau kamu tertarik langsung cek aja official store-nya NYK Nemesis.